Kita kalau industri manufacturing itu adalah salah satu yang terdampak ya, terutama memang akibat dari konsumsi pada kuartal 3 itu yang jatuh sekali ya, merosot begitu konsumsi pada kuartal 3 kemarin ya. Tetapi bukan hanya manufacturing ya, sektor-sektor lain itu juga ada yang lebih parah ya, sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran, itu adalah sektor-sektor yang sangat terdampak paling parah ya. Kemudian ada sektor pengangkutan, ya. Kemudian juga makanan dan minuman, itu diantaranya yang memang terkena. Ya. Hanya kita memang agak beruntung ya pada waktu kuartal 3 itu kondisi pasar global khususnya ekspor kita itu cukup membaik ya karena harga-harga komoditi meningkat ya. Itu yang sedikit meredam ya, dampak yang lebih buruk dari kuartal 3 ya. Di samping tentu belanja pemerintah yang lebih baik lah pada kuartal 3 ini ya. Tentu angka-angka yang terjadi selama ini sudah kita prediksi misalnya dengan PMI yang turun ya di bawah 50% ya, from manufacturing index itu adalah ukuran-ukuran kita untuk melihat sektor manufacturing itu ternyata memang jauh di bawah 50%, sekitar 48%. Itu dengan sendirinya akan menimbulkan persoalan yang terjadi pada kuartal 3 itu. Baik, memperhatikan terkait kondisi PMI manufaktur kita di Oktober 2021, angkanya juga sudah cukup ekspansif begitu ya Pak, bahkan melesat atau mencapai rekor tertingginya di 57,2. Nah ini apakah nantinya atau kedepannya sektor manufaktur sendiri di tanah air bisa berkontribusi lebih besar begitu di saat dari sektor-sektor lainnya seperti retail dan lainnya masih cukup dalam terdampaknya oleh pandemi COVID-19? Iya, tentu kalau PMI ya saya kira meningkat dari sekarang menjadi 57% itu wajar ya, karena memang pada kuartal keempat di Oktober itu kan memasuki kuartal keempat, ya, Oktober, November, Desember. Itu kuartal keempat di mana pemerintah sudah melonggarkan begitu banyak daerah-daerah sehingga levelnya ada yang sudah level 2, level 1, ya, yang tadinya level 4. Ya. Ini dengan sendirinya memberikan harapan baik untuk manufacturing pada kuartal 4 nanti diharapkan ada pertumbuhan yang lebih baik ya, dan itu saya kira ditunjukkan dengan PMI yang meningkat menjadi 57%, begitu. Baik, Pak Sutrisno, kalau kita perhatikan juga industri manufaktur nampaknya juga sudah mengalami peningkatan begitu ya Pak. Tapi kalau kita kaitkan dengan sektor usaha ataupun lapangan usaha yang disediakan, apakah cukup berdampak banyak Pak Sutrisno? Dampaknya tentu tidak merata ya. Itu berbeda antara satu sektor dengan sektor lain ya. Salah satu yang sering kita dengar itu adalah pembukaan mal ya. Tentu pembukaan mal itu mempunyai dampak positif bagi industri mal ya, kemudian restoran yang ada di situ ya. Tetapi ini juga terbatas gitu, karena sektor-sektor lain tidak dengan sendirinya kemudian mengikuti pembukaan mal itu. Ada sektor-sektor yang tetap saja susah ya, misalnya hotel, restoran, pengangkutan tetap saja akan susah ya. Oleh karena itu dampak-dampak pelonggaran PPKM itu tentu tidak terjadi secara merata ya. Tingkat positifnya itu tidak terjadi secara merata begitu. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya